Mendengar dan menyapa rakyat dengan penuh kehangatan akan semakin menegaskan kelembutan kekuasaan saat ini. Memuja-muja kekuasaan atau membenci setengah mati kekuasaan itu sama-sama berbahaya. Kita jangan tenggelam dalam itu semua. Kritikan dan perbedaan harus dipandang sebagai berkah. Semua hari sangat penting. Pandailah kita semua memilah untuk hal-hal yang baik. Masing-masing kita adalah pemberi informasi. Dari Kompleks Rumah Berita Sultra Line, inilah kabar hari ini. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Raden Andreas resmi melantik Hendrawan Sumusgia sebagai Ketua DPD KNPI Sultra periode 2021-2024, Minggu 21 November 2021 di Hotel Claro, Kendari. Hendrawan Sumusgia dilantik usai terpilih dalam musyawarah daerah KNPI Provinsi Sultra yang digelar Minggu pagi. Hendrawan akan didampingi Sekretaris Marjono Akosa dan Bendahara Arwin yang saat ini sebagai anggota DPRD Kota Kendari. Pelantikan tersebut dihadiri Sekretaris Umum DPP KNPI Ilyas Indra, Bendahara Umum DPP KNPI Laode Umar Bonte yang juga mantan Ketua KNPI Sultra, serta jajaran pengurus DPP lainnya yang sempat hadir. Turut hadir pula sejumlah tokoh pemuda organisasi kepemudaan yang ada di Sultra, seperti Lembaga AP2 Sultra, LMND, dan OKP lainnya. Hai viewer, subscribe channel ini ya, dan jangan lupa nyalakan loncengnya, like, dan komen. Semuanya itu gratis, dan akan ada video-video terbaru tiap harinya untuk Anda. Dalam sambutan, mantan Ketua KNPI Sultra, Laode Umar Bonte menegaskan, pemuda yang dilantik hari ini merupakan figur yang akan membawa Sultra lebih maju dan sejajar dengan daerah lain di Indonesia. Saya tegaskan sekali lagi, ini figur yang tidak main-main. Figur yang kita dorong ini adalah figur yang akan mampu mendorong Sulawesi Tenggara akan maju setara dengan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Sementara itu, usai melantik, Ketum DPP KNPI Raden Andreas saat diwawancarai awak media mengatakan, penyatuan KNPI yang diselenggarakan beberapa waktu lalu menurutnya, penyatuan yang dilakukan tidak adil. Apalagi dalam komposisi kepengurusan KNPI versi Alvin, tidak ada susunan pengurus KNPI versi mantan Ketua KNPI Laode Umar Bonte. Sehingga pihaknya lewat Musda memilih Hendrawan Sumusgia. Raden Andreas menegaskan KNPI ia pimpin versi nasional dan KNPI yang lain bukan, sehingga KNPI yang ia pimpin merupakan organisasi yang sah dan legal. Bukan satu penyatuan, menurut saya ini tetap dengan satu versi. Jadi saya rasa versi saya nasional ya, saya harus buat yang milih Bang Hendrawan. Pak, sebelumnya yang di-SK-kan Alfian ya sebagai ketua di sini untuk versi ini. Gini, saya belum pernah tanda tangan. Kalau mau dicek, belum ada tanda tangan saya. Tapi secara kelembagaan Alfian ya. Kemudian di caretaker lewat proses ini begitu. Ini bukan caretaker. Ini KNPI yang sah, kita lakukan musda dan terpilih Bang Hendrawan. Jadi bukan caretaker saya bikin. Ini benar-benar pelantikan ketua pengurus DPD KNPI Sulawesi Tenggara, bukan caretaker yang saya lakukan. Bang, dengan pelantikan ini berarti yang dilantik tadi beberapa jam yang lalu yang atas nama Alvin itu adalah KNPI yang tidak sah? Bukan KNPI saya. Saya KNPI versi nasional. Jadi KNPI versi nasional inilah yang sah buat saya, yang punya legalitas. Senada dengan itu, Ketua DPD KNPI Sultra yang baru saja dilantik, Hendrawan Sumusgia mengatakan, KNPI versinya lah yang sah dan memiliki legal standing yang jelas dan resmi terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI. Sehingga Hendrawan menegaskan, jika ada organisasi yang memakai dan menjual nama KNPI, kemudian menggunakan dana APBD dalam menjalankan roda organisasi, pihaknya tak segan-segan akan melaporkan ke aparat penegak hukum, karena itu jelas-jelas ilegal. Kami tidak tahu ada KNPI lain. KNPI kami yang paling sah, ya. Tentu bicara sah itu kan ada legal standing. Kita negara hukum, diatur oleh hukum. Jadi KNPI kami lah yang terdaftar di Kemenkumham, ya. Jadi apabila ada organisasi yang mengaku nama KNPI
menggunakan dana APBD, kami pastikan kami akan laporkan di aparat penegak hukum. Di Sultra tidak bisa, kita akan ke Jakarta. Kita akan tangkap, akan meminta untuk ditangkap orang-orang yang menggunakan APBD atau yang menjual nama KNPI di dinas-dinas. Ya, saya ulangi lagi. Atau yang menjual nama KNPI dinas-dinas, meminta-minta uang kepada dinas, kemudian menggunakan APBD. Jadi saya pastikan kalau ada yang menggunakan APBD di luar dari kita, itu ilegal dan kami akan proses. Anak gubernur Pak ya? Oh iya, mau anak siapapun, apalagi ada gubernur ya. Tapi mereka kan sudah melakukan kegiatan yang diduga mungkin. Iya, termasuk hari ini Bagaimana? mungkin sudah. Ya, justru akan kita kejar itu. Kegiatan hari ini yang menggunakan APBD itu kita akan kejar. Iya ya. Saya ulangi, kegiatan hari ini yang dilakukan oleh pihak manapun mengatasnamakan KNPI, kita akan kejar pertanggungjawaban mereka. Kita akan laporkan jaksa untuk ditangkap. Karena tidak ada yang kebal hukum negara ini, siapapun itu. Dengan dilantiknya Hendrawan, maka KNPI di Sultra kembali terbagi 3 kubu. Di antaranya kubu Alvin yang merupakan putra Gubernur Sultra dan kubu Muhammad Amsar dengan ketua umum. Dari Kompleks Blok M Bende, tim redaksi Sultra Lain mengabarkan untuk Anda.